Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahlan Firdaus dari Prodi PJKR R1 dengan NIM 200022 dari Universitas Primagraha. Mata kuliah pelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Maya Kuswati, MPD. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang senantiasa memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman dan Islam. Salawat dan bertangkaikan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Izin meminta waktunya sebentar, saya akan menjelaskan dan sedikitnya mempresentasikan tentang apa yang telah ditugaskan, yakni esai. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu apa itu yang namanya esai. Esai merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Saya ulangi, esai merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadinya. Ya, di esai ini ada yang pertama, ada judulnya, ada pendahuluannya, ada badannya atau isinya, dan yang terakhir itu ada penutup atau kesimpulannya. Nah, esai yang telah saya buat dan saya bikin kali ini yakni berjudul atau bertemakan dengan kegemaran atau hobi saya. Mengapa saya memilih kegemaran? Karena salah satunya adalah hal yang paling sering saya lakukan, ya, dari terlebihnya dari kegemaran dan juga hobi. Yang selanjutnya adalah suatu kebahagiaan bagi saya pribadi. Nah, tema saya adalah kegemaran, ya, yakni kegemaran saya, hobi saya yaitu sepak bola. Saya terlahir di Kota Serang di tanggal 23 di bulan Oktober tahun 1999. Dari sejak lahir, mungkin di kelas duduk di bangku SD, saya sudah bercita-cita sebagai pemain bola ke depan. Nah, di situ saya mulai berlatih. Saya mulai mengenal apa itu sepak bola. Dimulai dari bangku SD, terlahirnya saya di Kota Serang ini, ternyata banyak gitu ya yang minat dengan olahraga sepak bola. Nah, setelah di bangku SD, saya mempelajari, mengenal apa itu yang namanya sepak bola. Setelah itu ada banyak prestasi-prestasi yang telah dicapai. Di situ saya semakin termotivasi gitu ya, semakin bersemangat dengan menjalankan apa yang namanya kegemaran saya atau hobi saya, hal yang sering saya lakukan di kehidupan saya sehari-hari. Nah, di sepak bola saya bisa belajar, di sepak bola saya bisa mengenal apa yang namanya arti bahagia, arti kebersamaan, arti solidaritas. Nah, di situ saya akhirnya bercita-citanya semakin tinggi nih. Wah, saya ternyata mempunyai skill di mana di sepak bola. Akhirnya setelah saya lulus di bangku SMA, ya, saya melanjutkan untuk mengambil jurusan Penjaskes. Nah, salah satu jurusan yang sudah saya pikirkan matang-matang gitu ya. Ternyata di jurusan Penjaskes ada di salah satu universitas yang ada di Kota Serang, yakni Universitas Primagraha, ya, UPG ya. Saya mengambil jurusan lahir di Kota Serang menjadi suatu kebanggaan bagi diri saya pribadi. Di sini khususnya di bidang olahraga, tentunya di esai yang saya ceritakan kali ini di bidang sepak bola, yakni saya sudah serasa mampu gitu ya. Saya serasa kedepannya bisa lebih baik. Dimulai dari hal yang terkecil. Mulainya saya duduk di bangku SD, saya sudah mempelajari. Yang pertama, saya mungkin sudah mengenal apa itu sepak bola ya. Dimulai dari prestasinya. Prestasi yang dapat saya ambil, yang bisa dapat saya capai dari mulai bangku SD, yang pertama ada acara yang namanya class meeting ya. Dimana class meeting ini adalah suatu event ya di
di tingkatan SD khususnya, yakni seluruh kelas itu bertanding untuk mendapatkan suatu trofi gitu ya, khususnya di bidang sepak bola yang tentunya sudah saya jalankan gitu ya pas waktu itu. Nah jadi di pas meeting tersebut akhirnya saya berprestasi, kelas saya menjuarai acara pas meeting tersebut. Nah di situ adalah sebagai tolak ukur saya yang pertama gitu ya, bahwasanya saya itu bisa gitu, bahwasanya saya itu mampu untuk mempelajari lebih lagi dalam bidang hal sepak bola. Nah di selanjutnya, di jenjang selanjutnya yakni ada SMP, SMA. Nah di situ saya mengambilnya itu di MTS ya. Setelah MTS saya MA. Nah, alhamdulillah di situ juga masih ada yang namanya cabang olahraga, pelajaran penjaskes ya. Nah di situ juga ada yang namanya event class meeting ada. Nah bahkan ada lagi event-event yang lebih besar tentunya di bidang sepak bola, baik itu di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat nasional pun ada di dalam suatu sekolah atau suatu lembaga itu. Nah hal tersebut menjadi motivasi saya tersendiri untuk melakukan dan lebih mengenal lebih jauh lagi tentang yang namanya sepak bola. Nah di samping itu saya juga ada dorongan, ada support, ada doa dari siapa? Yang pertama adalah orang tua saya, keluarga saya, orang-orang yang terdekat saya, saudara-saudara saya. Itu adalah orang-orang yang mampu mensupport saya lebih jauh lagi, mendoakan saya lebih baik lagi. Nah dari situ, dari doa, dari dukungan, dari harapan dari keluarga dan orang tua itu adalah menjadi tolak ukur saya untuk menjadi lebih semangat kembali. Nah khususnya di bidang sepak bola ya, prestasi saya alhamdulillah saya itu yang paling tertinggi ya. Saya yang paling tertinggi itu serasa bangga ketika saya bisa membawa nama kecamatan saya, Kecamatan Waringin, masuk ke tingkat Porkap, yaitu Kabupaten Serang ya. Alhamdulillah dari mulai di tingkat desanya sudah menang, nah sudah menjuarai satu itu udah alhamdulillah. Saya udah mengalami juara satu itu di 2 kali ya di tingkat kecamatan. Nah setelah itu lanjut ke tingkat kabupaten. Nah mungkin di tingkat kabupaten adalah prestasi saya di bidang sepak bola yang paling tertinggi, yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Semoga dengan saya mengambil jurusan penjaskes, dengan saya terus mentelaah, terus mengalami, terus mendalami khususnya di bidang sepak bola, semoga masih banyak event-event yang akan mendatang. Semoga menjadi saya bisa mengikuti dan juga saya bisa mencapai hasil yang lebih maksimal lagi. Amin. Nah, selain itu di bidang sepak bola ya, banyak sekali apa itu hal baik, hal buruknya. Nah, mungkin saya akan bicarakan hal terburuknya. Hal terburuk di sepak bola adalah semua pemain sepak bola itu hal yang paling ditakutinya yakni terkena cedera ya. Di situ sudah saya ceritakan di esai saya yang sudah saya buat sebelumnya ya untuk di UAS di tahun ini. Nah, hal yang paling ditakuti semua pemain adalah terkenanya cedera. Saya sudah mengalaminya dan saya tidak pernah melupakannya, dan juga saya tidak pernah kapok dengan kejadian apa yang sudah saya alami ya. Contohnya cedera kaki ya, hal tersebut adalah resiko yang sudah pasti diterima oleh semua pemain sepak bola. Cedera kaki, cedera tangan ya, bahkan seluruh tubuh semua pemain itu bisa terkena cedera jika memang terjadinya benturan-benturan ataupun jika memang terjadinya suatu kesalahan jatuh ya, salah tumpuan kadang yang sering terjadi. Terus juga ankle. Nah saya juga sudah banyak mengalami apa itu yang namanya cedera. Ternyata dengan cedera itu seorang diri pemain sepak bola itu serasa lebih kuat lagi, bukannya lemah. Ini terkena cedera kaki contohnya, saat di tackling lawan sakit gitu kan, masih sampai jatuh rasa sakit, akhirnya pemain tersebut malah mundur dari sepak bola. Nah itu adalah hal yang tidak baik untuk dilakukan. Yang seharusnya dilakukan adalah
menjadikan suatu masalah, suatu cobaan tersebut, suatu hambatan tersebut, suatu ancaman tersebut, menjadikannya sebagai motivasi untuk mendorong dirinya untuk lebih jauh lagi untuk menjadi pemain yang profesional ya. Nah, contoh saya terkena tackling udah beberapa kali ya, terkena sikut lawan beberapa kali, terkena apa lagi, pokoknya banyak. Pasti cedera seorang pemain sepak bola itu banyak ya. Yang sudah saya alami itu hampir patah kaki ya, alhamdulillah itu jangan sampai terulang kembali. Patah kaki di bagian kaki saya sebelah kanan itu yang mungkin saya rehat di situ 2 bulan lamanya, yaitu saya masih duduk di bangku SMA di kelas 1 SMA ya, atau di kelas 11 ya, kelas 10 SMA. Di situ saya mengalami cedera patah kaki selama 2 bulan. Nah, di situ mungkin saya sudah mengalami apa itu yang namanya rasa sakit cedera atau rasa sakit kaki yang sangat amat dalam, amat sangat bagus banget rasanya, yang luar biasa. Nah, di situ saya tidak berpikiran tidak untuk menyerah di bidang sepak bola, akan tetapi tackling saya, cedera saya menjadikan saya bermotivasi untuk maju ke depan. Bahwasanya ini adalah baru kerikil kecil yang menghambat perjuangan saya untuk menjadi lebih baik lagi. Oh ya, benar ya, ternyata dari situ saya belajar banyak anjuran, banyak nasihat, gimana, bagaimana ini, bagaimana dan bagaimana. Nah, akhirnya saya di situ memutuskan saya tidak menyerah di bidang sepak bola. Karena ini apa? Karena ini hobi saya. Karena ini adalah keseharian saya. Karena ini adalah suatu kebahagiaan bagi saya. Nah, dari cedera tersebut akhirnya ada manfaatnya, ada hikmahnya yang dapat kita ambil. Itu adalah sisi buruk yang ada di sepak bola mungkin ya. Nah, sisi baiknya itu adalah dimulai kita mengambil hikmah atau kita mengambil manfaat dari hal buruk tersebut. Kita bisa mendapatkan hikmah ataupun kita bisa juga mendapatkan apa yang namanya kebahagiaan, hal baik di sepak bola. Nah, hal baiknya saya ketika mendapat cedera atau terkena cedera, saya bisa bertanya-tanya kepada pemain lain, apa nih obatnya ya, apa nih solusinya, bagaimana nih cara untuk memulihkan cedera. Nah, di situ saya mendapatkan teman banyak, bersilaturahmi dengan banyak, berintegrasi dengan pemain lain itu banyak sekali ya. Di situ saya mulai mengenal manajer tim yang terkenal. Di situ saya bisa mengenal pelatih sepak bola yang terkenal. Nah, jadi gini nih caranya, bahwasanya cara memulihkan ankle, cara memulihkan patah kaki ada. Nah, di situ saya mendapatkan ilmu baru gitu ya. Apa sih namanya? Ide baru. Nah, kamu jangan menyerah, bahwasanya ini adalah kerikil kecil untuk menuju lebih baik lagi. Akhirnya kata-kata itu benar. Akhirnya saya terus berlatih cara memulihkan terlebih dahulu. Akhirnya saya berlatih kembali di bidang sepak bola. Akhirnya saya mengikuti event yang sangat besar, yakni futsal, bukan sepak bola ya, maaf, sepak bola itu antar MA swasta ya, se Kabupaten Serang. Itu adalah suatu event terbesar ya, yang kala itu diperlombakan, dan alhamdulillah saya bisa mengikutinya. Dan permainan pertama sampai terakhir alhamdulillah saya juga bisa mengikutinya tanpa adanya cedera ataupun halangan, karena dari hal buruk tersebut ada manfaatnya gitu, ada ilmu yang dapat kita ambil gitu. Jadi hal buruknya saya mungkin terkena cedera itu, saya mungkin yang pertama jarang latihan. Nah, dengan adanya hal tersebut saya bisa melatih kembali diri saya, bisa latihan yang lebih giat lagi. Yang terpenting adalah pemanasan terlebih dahulu ketika akan bermain. Nah, tentu itu adalah hal yang paling harus dilakukan ketika akan menjalankan suatu pertandingan. Nah, akhirnya di prestasi yang baik, di hal baik yang dapat saya ambil dari hal buruk yang sudah berlalu, yakni saya bisa mengikuti event dengan tanpa
adanya cedera, dan saya alhamdulillah kala itu bisa membawa nama harum sekolahan saya menjuarai sepak bola sekabupaten Serang, yang tepatnya itu kala itu di Ciruas. Alhamdulillah menjadi suatu kebanggaan terbesar, menjadi apresiasi yang sangat besar bagi saya khususnya pribadi, dan keduanya bagi sekolah saya, dan ketiganya bagi keluarga saya, orang tua saya, semua yang mendorong saya, semua yang mendoakan saya, mengharapkan saya. Alhamdulillah akhirnya saya bisa menjuarai di event yang sangat besar tersebut. Nah, di situ saya serasa bahwa saya ini bisa dan mampu dalam bidang sepak bola. Ya, mungkin hanya itu saja yang saya sudah saya ceritakan, dan esai juga sudah saya buat untuk di UAS di mata kuliah bahasa Indonesia, membuat esai ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin masih banyak kesalahan baik di kata, di ucapan saya juga, di tingkah laku saya. Mungkin kesalahan itu adalah datangnya dari diri saya pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.